Pagi Pak Tok. Kedatangan Lembong ke Komisi Yudisial untuk menjelaskan laporannya terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Tom mengaku kehadirannya tak hanya sebagai bentuk komitmen untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, tapi juga untuk mendorong adanya upaya perbaikan lembaga peradilan demi kebaikan bersama. Hadir pagi ini untuk menunjukkan komitmen saya, keseriusan saya, dan untuk menggugah nurani para anggota dan pejabat Komisi Yudisial ya, supaya bersama-sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini ya, untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong. Dan sayangkan kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama ya. Ini peluang untuk membenahi. Ya, sementara itu Komisi Yudisial melalui juru bicaranya akan memprioritaskan penanganan kasus yang dialami Tom Lembong dan fokus pada hakim yang memvonis Lembong 4,5 tahun. Selain itu Komisi Yudisial juga telah menganalisis putusan dalam sidang kasus Tom Lembong. Kita coba prioritaskan ya, artinya memang ini mesti rasa keadilan banyak orang, sehingga kita coba prioritaskan, bukan kemudian yang lain tidak kita layani, tapi coba kita, karena mungkin juga sampai presiden ya, kita apresiasi presiden memberikan abolisi ya, tapi itu kewenangan presiden. Kita fokus tetap pada hakimnya, ada apa di balik putusan itu yang kemudian coba kita cari. Tadi disampaikan bahwa putusannya itu 1.000 lembar. Memang tidak berwenang untuk menganalisis putusan, tapi akan membaca putusan itu dari pintu masuk jika dianggap putusan dari runut sistematikanya dan argumentasinya ada yang tidak wajar, disitulah kita bisa masuk. Ke informasi lainnya, pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencium adanya transaksi judi online dalam dompet digital atau e-wallet. PPATK akan memblokir e-wallet yang terindikasi terlibat tindak pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir dompet digital atau e-wallet terindikasi tindak pidana. Kepala PPATK Ivan Yustian Vandana menegaskan PPATK dapat memblokir e-wallet atau dompet digital dalam situasi tertentu. Namun sifatnya berupa penindakan atas suatu kasus. Ivan menyebut jika ada dana ilegal masuk ke e-wallet dan terindikasi tindak pidana judi online, maka pihaknya akan mengupayakan untuk melindungi pihak yang dirugikan. Pada semester 1 tahun 2025, PPATK mencatat deposito judi online melalui e-wallet mencapai 1,6 triliun rupiah. Jumlah itu terjadi dalam 12,6 juta kali transaksi. Sementara itu, sebelumnya PPATK memblokir 122 juta rekening dorman atau rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan lebih dari 105 bank. Kini seluruh rekening itu telah dibuka kembali. Menurut PPATK, akibat pemblokiran rekening, transaksi judul menurun hingga minus 70%, yakni dari 5 triliun rupiah menjadi 1 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tidak hanya rekening e-wallet, pemirsa, PPATK juga memblokir rekening milik sejumlah tokoh agama. Ustadz Dasat Latif hingga Ketua MUI Holil Nafis menjadi korban blokir rekening oleh PPATK. Ustadz Dasat Latif menjadi salah satu dari ribuan nasabah yang rekeningnya diblokir. Dalam curhatannya, Ustadz asal Makassar ini mengatakan uang miliknya di rekening yang terblokir merupakan tabungan untuk pembangunan masjid. Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba, ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan.
Tidak hanya Ustadz Dasar Latif, rekening Ketua MUI bidang dakwah dan uhwah, Khalil Nafis juga diblokir. Padahal rekening ini digunakan untuk menyimpan uang yayasan miliknya. Memang benar salah satu rekening yayasan saya yang mungkin dari awal tahu tidak diaktifkan karena hanya untuk menyimpan dana kecil sih, nggak banyak. Tapi pas kemarin kita mau pakai ternyata diblokir pada Selasa lalu. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyatakan PPATK membuka kembali 28 juta rekening yang sempat dihentikan transaksinya sementara. Rekening tersebut dibuka kembali setelah pihak PPATK mengecek kelengkapan dokumen hingga keberadaan nasabah. Sebelumnya PPATK memblokir sementara rekening pasif atau dorman dalam waktu tertentu. Rekening yang dibekukan tidak dirampas negara, namun hanya diblokir sebagai langkah perlindungan dari potensi penyalahgunaan pihak lain. Seorang ibu menangis terseduh-seduh usai bertemu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ibu ini tinggalnya di mana? Kalau saya di Klaten, dia baru saya lihat nangis. Oh, ini ketemu Pak Jokowi malah nangis. Kalau kan orang baik kayak gitu, maka dikatain jasanya palsu. Rela ya. Mana mungkin. Ya, ramai di media sosial momen seorang warga Klaten, Jawa Tengah menangis usai mengunjungi Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Ia meluapkan kesedihannya karena orang sebaik Jokowi dituduh memiliki ijazah palsu. Sementara itu, hingga kini polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus bergulir. Meski tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka, kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Sementara pakar telematika Roy Suryo dan 8 orang lainnya meminta penundaan pemeriksaan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Meski tim penyidik belum menetapkan tersangka, kasus tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pakar telematika Roy Suryo meminta pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditunda. Berdasarkan jadwal, saksi Sunarto yang merupakan YouTuber dan jurnalis Arif Nugroho seharusnya menjalani pemeriksaan hari ini. Kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Kurnia Tri Royani dijadwalkan pemeriksaan Selasa besok. Sedangkan Rustam Effendi dan Abraham Samad dijadwalkan diperiksa sebagai saksi Rabu lusa. Sementara pemeriksaan Nurdiansa Susilo dan Rismon Sianipar selaku saksi terlapor dijadwalkan Kamis mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dan kami juga konfirmasi tadi melalui media bahwa dari 9 ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjalanan ulang, termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansa Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Kalau hari ini sebenarnya sedianya yang dipanggil adalah Arif Nugroho dan Sunarto. Sunarto panggilan yang lalu datang tapi pihak penyidik yang belum siap. Nah, sekarang dipanggil lagi justru Sunartonya yang memang minta penjadwalan ulang karena klien kami ada agenda berkaitan dengan perayaan 17 Agustus. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka. Namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, Anyus melaporkan. Polda Metro Jaya akan memeriksa mantan Ketua KPK Abraham Samad pada Rabu 13 Agustus 2025. Samad diperiksa terkait kasus ijazah Jokowi. Rencana pemeriksaan Samad di Polda Metro Jaya disampaikan pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinuddin. Abraham Samad menjadi satu dari 12 terlapor dalam laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Nah, khusus untuk Abraham Samad nanti silahkan kawan-kawan media datang. Insya Allah akan memenuhi panggilan hari Rabu jam 10
di Polda Metro Jaya masih seputar dengan kasus laporan dari Saudara Joko Widodo, karena belakangan memang Pak Abraham Samad ini masuk menjadi 12 orang terlapor dari laporan Saudara Joko Widodo yang sebelumnya hanya menyebutkan 5 inisial. Kan sebelumnya Saudara Joko Widodo hanya menyebut 5 inisial, itu adalah ES, yang dimaksud adalah Egy Sujana, kemudian ada TT, Tifauziah Tiasuma, ada RS, Roy Suryo, ada RS, Rismon Sianipar Hasiolan, termasuk yang terakhir ada K, Kurnia gitu. Tapi belakangan justru meningkat dari 5 menjadi 12 orang.